Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiola Sasi Putri Nawanto dengan NIM akhir 073 007 ya. Dari kelas DKV 2024 D. Seharusnya nanti gini D. Nah, jadi di sini saya ingin mempresentasikan sih, lebih tepatnya membagikan pendapat saya tentang prinsip estetika dalam objek sehari-hari. Hari ini saya mengambil objeknya itu, ini saya membandingkan ya, dari botol minuman kopi Good Day di sini, botol minuman kopi Good Day, dan kaleng minuman kopi Nescafe. Sini saya akan membandingkan seperti itu. Kita mulai. Jadi pertama-tama saya membahas kopi Good Day dulu ya. Jadi kopi Good Day ini teman-teman, kalian tahu kita tahu sendiri bahwa bentuk kopi Good Day itu bentuknya kayak gini. Bawahnya tuh kayak gini, atasnya tuh kayak gini. Dengan bentuknya seperti itu tuh meningkatkan user experience-nya. Jadi pada estetika periode modern terdapat sebuah seperti slogan gitu, slogan. Jadi slogannya itu mengatakan form follows function. Jadi berbeda dengan estetika periode klasik, di mana periode klasik itu sangat amat menekankan estetis di luar. Jadi penglihatan kita tuh dia ini estetis banget gitu kan. Kalau misalnya yang sekarang, yang di periode modern, form follows function ini jadi menekankan bahwa keindahan itu tidak hanya dilihat dari luar saja, tapi dilihat dari fungsinya. Jadi dibandingkan dengan yang Nescafe, kaleng Nescafe, aslinya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau misalnya kelebihannya yang Nescafe ini, dia juga ada gimana ya? Dia juga ada aspek form follows function. Jadi setelah saya research gitu ya, kaleng Nescafe ini dibuat seperti itu karena yang pertama, kaleng itu kelihatannya tuh sangat kayak elegan, dia tuh elegan. Lalu kaleng itu juga dapat mengurangi kenaikan suhu. Jadi minuman itu dingin lebih lama gitu. Tapi karena dia bentuknya kaleng dan jika ditaruh di kulkas, kalau misalnya kalengnya dikeluarin dari kulkas kan otomatis perbedaan suhu dari dalam kaleng tersebut dan di luar. Jadi terjadi ada titik-titik air itu. Jadi salah satu faktor kaleng Nescafe ini tuh licin. Sudah bentuknya itu sangat amat kayak dia tuh nggak ada bentuknya tuh nggak ada lekukan atau guratan-guratan gitu nggak ada. Jadi menurut saya fungsinya tuh kurang karena itu tadi nggak ada guratan, dia tuh polos banget. Jadi mengurangi user experience yang diberikan seperti itu. Lalu botol Good Day ini juga dia meskipun mengambil form follows function yang ada di prinsip estetika modern, estetika periode modern, dia tuh juga menurut saya dia tuh juga mengambil prinsip dari estetika periode klasik. Jadi meskipun Good Day ini botolnya bentuknya itu gampang dipegang, angele, apalagi sama orang yang keterbatasan mungkin ya. Dia ini juga
tetap mementingkan aspek estetika di luar. Jadi meskipun packaging dari Good Day itu bentuknya sangat-sangat user experience friendly, dia ini tetap mementingkan nilai estetika di periode klasik. Jadi di periode klasik itu dia itu mementingkan simetris, bentuknya simetris, dan Good Day ini tadi mencapai hal tersebut. Lalu botol Good Day ini lebih user experience friendly juga karena menurut saya dia tuh gampang. Yang pertama, gampang bukanya. Kan botol-botol, kalau misalnya botol Good Day itu kan, ini saya contoh aja ya, bukan botol Good Day beneran. Bentuknya kan, tutupnya kan kayak gini. Tutupnya nanti bisa diputer gini aja. Gampang. Jadi untuk mungkin orang-orang yang keterbatasan atau bagaimana, itu juga lebih gampang untuk menemukan tutupnya tuh tersebut, karena bentuknya tuh bawahnya seperti ini, atasnya kayak gini, lalu kan ada tutupnya ya. Jadi dia tuh kayak, oh ini tuh bentuk kayak gini, pasti atasnya tutup gitu kan. Cuma untuk yang Nescafe, menurut saya kan itu kan kaleng itu kan bukanya pakai kuku, itu aja udah. Yang pertama, kaleng kalau buka pakai kuku itu sakit. Ada yang nggak sakit, cuma kaleng menurut saya itu dalam aspek keamanan itu kurang gitu. Karena kaleng sendiri kalau semisal salah membuka atau bagaimana, itu akan terjadi sebuah kecelakaan, alias kalian bisa terkena sayatan di tangan seperti itu. Jadi menurut saya untuk user experience yang keterbatasan untuk di Nescafe ini itu kurang banget. Tidak seperti yang di Good Day. Di Good Day tinggal diputar aja, nggak perlu sibuk-sibuk nyari tutup kalengnya di mana, cuma tinggal diputar atau ya cuma tinggal diputar lalu diminum gitu aja, seperti itu. Cuman ada minusnya di packaging Good Day ini, ada minusnya. Jadi karena packaging Good Day ini dari plastik, ini menimbulkan lebih banyak limbah tentunya. Jadi dia user experience-nya sangat amat bagus menurut saya user experience-nya itu udah bagus, tetapi post kayak setelah selesai diminum, dia ini susah dikemanakan, itu susah. Jadi botol Good Day ini tuh susah didaur ulang karena dia tuh plastik. Mungkin didaur ulang, bisa didaur ulang, tapi dia tuh membutuhkan emisi karbon lagi. Jadi semisal dia didaur ulang sebagai, jadi plastik dilelehin mau didaur ulang sebagai plastik yang lain, itu terkadang ada proses pelelehan plastik lagi. Nah, pelelehan plastik lagi itu ada emisi karbon lagi. Nah, itu tuh kurang baik lah itu menurut saya kurang baik di bagian kesehatan masyarakat, seperti itu. Jadi ada lagi, saya mohon maaf kalau misalnya ada suara kucing saya yang sedang meong-meong ya. Jadi di sini tuh ada satu poin lagi yang saya tekankan. Dia ini menurut saya minusnya dari Good Day ini tuh juga dia bentuknya tuh lebih pendek. Tapi lebih besar. Dia tuh lebih pendek dan lebih lebar. Sedangkan kalau misalnya Nescafe ini bentuknya tuh silinder panjang, jadi dia tuh gampang ditaruh di mana-mana, seperti itu. Dan di bagian periode modern ini juga sangat amat mengedepankan desain yang
eco-friendly. Jadi dia tuh kalau misalnya pakai kaleng mungkin dia itu bakal lebih eco-friendly, dan limbahnya mungkin lebih gampang dialokasikan mungkin. Tapi kalau misalnya di eco-design bagian Good Day mungkin dia akan lebih nggak eco-friendly karena dia tuh terbuat dari plastik yang tentunya kalau misalnya mau diolah lagi butuh akan mengeluarkan emisi karbon lagi, seperti itu. Sama aja sih, dua-duanya emisi karbon, cuma plastik ini lebih susah untuk dikontrol karena penggunaan plastik ini udah sangat amat melekat di masyarakat, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.